Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Dr. Patricia yang sedang bertugas dengan Bapak siapa? Budi. Bapak Budi usianya berapa Pak? 40 dok. 40 tahun ya Pak, tempat tinggalnya di mana? Di Sampangan dok. Baik Pak, kalau boleh tahu keluhannya apa Pak datang ke sini? Ini dok, saya kok nyeri pinggang ya dok ya, yang kanan ini loh dok. Yang sebelah kanan ya Pak? Iya. Mohon maaf ya Pak, saya izin mencatat. Untuk nyerinya ini sudah berapa lama Pak? Ini udah seminggu ini dok. Sudah semingguan ya Pak. Sakitnya ini apakah terus menerus atau hilang timbul Pak? Ya sakitnya kadang muncul, kadang enggak gitu dok. Hilang timbul ya Pak? Iya. Berarti ya. Untuk nyerinya ini apakah dirasakan pada bagian tubuh yang lain Pak? Kalau pas saya kumat itu dok, dari depan itu tuh kerasa sampai ke belakang dok. Berarti Di dari perut depan kanan, sampai ke belakang iya. seperti itu ya Pak? Iya dok. Baik, kemudian biasanya Bapak merasa makin nyeri saat Bapak melakukan apa Pak? Kalau saya pas kerja, kalau pas ya ngelakuin kerjaan-kerjaan yang berat gitu dok, sama kalau saya jalan jauh dok. Kalau melakukan aktivitas berat gitu makin nyeri ya Iya. Pak. Kemudian untuk mengurangi rasa nyerinya biasanya Bapak diapakan Pak? Ya kalau istirahat tuh ya udah enak kan dok. Baik. Kemudian nyerinya ini dari skala 1 itu paling tidak nyeri dan skala 10 itu paling nyeri. Kira-kira nyeri Bapak itu ada di skala berapa Pak? Saya di 7 dok. 7 ya Pak. Mm-mm. Kemudian selain sakit pada atau nyeri pada pinggang kanan Bapak, apakah ada keluhan lain Pak yang mungkin dirasakan Pak? Ini ya dok, kalau mata saya tuh kok kelihatannya agak bengkak ya, kayak demek gitu ya dok ya. Ini sudah sejak kapan Pak? Ya kurang lebih saya kurang merhatiin ya dok ya, apa ya kata orang, kata istri saya apa ya 3 hari ini deh kalau nggak salah dok. Kemudian bengkaknya ini biasanya pada saat pagi hari atau siang-siang gitu Pak? Biasanya pagi dok. Pagi ya Pak, Iya. setelah bangun tidur seperti Iya. itu ya Pak. Baik. Kemudian apakah ada keluhan lain Pak yang dirasakan seperti mual, Iya, muntah? saya ngerasa ada mual juga, mau muntah tuh sering dok. Baik. Ini sejak kapan Pak dirasakan mual muntah ini? Ya sama sih dok, 7 harian ini ya dok ya. Baik. Kemudian apakah Bapak ada gejala seperti demam seperti itu Pak? Nggak ada dok. Tidak ada ya Pak. Untuk buang air kecilnya lancar Pak atau ada keluhan? Ya lancar sih dok. Lancar ya Pak. Kemudian saat buang air kecil ada terasa nyeri Pak? Nyeri nggak ada dok. Tidak ada ya Pak. Iya. Baik. Kemudian dari warna air kencing Bapak, apakah ada perubahan warna seperti itu? Warnanya sih enggak ya dok ya. Ya warnanya ya biasa kuning pucat gitu. Cuman ini kok sekarang ada banyak, kalau habis pipis tuh saya lihat banyak busanya gitu ya dok ya, kayak berbuih gitu dok. Baik. Iya. Baik Bapak, sebelumnya apakah sudah pernah dilakukan pemeriksaan dibawa ke dokter seperti Belum itu? dok, ini Belum baru pernah ya, ini Pak? dok. Iya. Baik, sebelumnya apakah sudah pernah cek lab atau Belum rutin? dok. Tidak pernah ya Pak? Iya. Baik, sebelumnya apakah Bapak sudah mengalami hal seperti ini? Belum dok. Tidak pernah ya Pak. Kemudian apakah Bapak ada riwayat penyakit seperti kencing manis, darah tinggi, batu ginjal? Nggak ada dok. Tidak Saya ada ya nggak Pak. ada, iya. Bagaimana dengan keluarga Bapak Pak? Apakah ada riwayat penyakit kencing manis, darah tinggi? Sepertinya juga nggak ada dok. Sepertinya tidak ada ya Pak. Iya. Baik Bapak, dari keluhan yang Bapak alami, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada ginjal Bapak, di mana nanti saya akan melakukan perabaan pada area perut Bapak dan juga punggung Bapak. Serta nanti saya akan mendengarkan area perut Bapak dengan menggunakan stetoskop seperti itu ya Pak. Iya. Mungkin nanti agak kurang nyaman karena saya akan meminta kerjasama Bapak untuk melepaskan pakaian yang bagian atas seperti itu. Apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia dok. Baik, apabila bersedia nanti silahkan Bapak bisa mengosongkan kandung kemih Bapak, kemudian langsung menuju ke bed pemeriksaan untuk siap-siap, sedangkan saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu.
pasien sudah dalam keadaan dengan baju terbuka. Sebelum dilakukan pemeriksaan fisik pada ginjal, di sini kita melakukan penilaian keadaan umum pasien. Nah, di sini pasien tampak kesakitan, kemudian tampak pucat, tampak sedikit adanya edema pada daerah wajah, kemudian kita juga melihat apakah pasien kulitnya mengalami kering atau tidak. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital terlebih dahulu, mulai dari suhu, tekanan darah, nadi, dan juga respiratory rate. Nah, di sini pasien sudah dalam posisi terlentang dengan kedua tangan di samping badan dengan pakaian terbuka dari bagian dada hingga ke suprapubik. Kemudian di sini juga sudah terlihat adanya 4 kuadran, kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kuadran kanan bawah, dan kuadran kiri bawah. Kemudian melakukan pemeriksaan inspeksi, di sini menilai dari abdomen pasien, menilai apakah dinding abdomen pasien simetris atau tidak, kemudian memperhatikan dari kontur abdomen, apakah abdomen pasien tampak datar, cembung atau cekung, kemudian melihat apakah ada benjolan abnormal pada bagian sisi perut atau abdomen dan juga suprapubik pasien. Kemudian melihat dan juga menilai apakah terdapat adanya pulsasi aorta abdominalis, apakah terdapat adanya bekas operasi di pinggang bagian kanan, pinggang bagian kiri, kemudian apakah terdapat adanya bekas operasi atau skar pada daerah suprapubik pasien. Kemudian menilai apakah terdapat adanya stria atau tidak. Selanjutnya lakukan pemeriksaan auskultasi. Di sini mendengarkan arteri renalis dextra pasien terlebih dahulu, menilai apakah terdapat adanya bruit atau murmur. Kemudian dilanjutkan dengan arteri renalis sinistra. Mendengarkan apakah terdapat adanya bruit ataupun murmur. Lakukan palpasi pada ginjal kanan terlebih dahulu. Di sini untuk tangan kiri berada di pinggang kanan bawah sejajar dengan coste 12 dan ujung jari tepat di sudut costobre. Permisi ya, Pak. Kemudian tangan kiri mengangkat agar posisi ginjal bisa lebih ke atas. Kemudian tangan kanan di sini meraba dari left upper quadrant di sebelah lateral sejajar dengan musculus rectus abdominis. Minta pasien inspirasi dalam. Pak, sekarang bisa tolong tarik nafas, Pak. Baik. Kemudian saat akhir inspirasi, kita tekan tangan kanan ke dalam dan coba untuk menangkap dari ujung bawah ginjal. Kemudian palpasi di ujung bawah ginjal dengan menggunakan tangan kanan di atas dan juga tangan kiri di bawah pinggang. Tangan kiri menekan ke atas sambil kita rasakan ujung bawah ginjal. Baik, Pak, sekarang bisa tolong dihembuskan, Pak. Baik, kemudian perlahan kita kendorkan tekanan tangan kanan dan juga merasakan apakah ginjal meluncur naik ke atas. Jika kita dapat merasakan ginjal pasien, maka balotemen pasien positif. Apabila balotemen positif, maka kita bisa deskripsikan ukuran, kontur, dan juga menilai apakah pasien merasakan adanya nyeri tekan atau tidak. Yang melakukan palpasi pada ginjal kiri, di sini tangan kiri berada di pinggang kiri bawah sejajar dengan costa 12 dan ujung jari tepat di sudut costovertebra. Kemudian angkat posisi ginjal agar lebih ke atas. Kemudian tangan kanan di sini meraba left upper quadrant di sebelah lateral. Di sini sejajar dengan musculus rectus abdominis. Kemudian Pak bisa sekarang tarik nafas Pak yang dalam, ya. Kemudian saat akhir inspirasi tekan tangan kanan ke dalam dan coba untuk menangkap ujung bawah ginjal. Kemudian dipalpasi ujung bawah ginjal dengan menggunakan tangan kanan di atas dan juga tangan kiri di bawah pinggang. Mengarah ke atas sambil kita rasakan ujung bawah ginjal. Baik Pak, sekarang bisa tolong dihembuskan Pak. Ya, perlahan kita kendorkan tekanan tangan kanan yang atas, kemudian rasakan ginjal meluncur naik ke atas. Nah, jika kita bisa merasakan balotemen ginjal, maka balotemen ginjal positif. Untuk normalnya, balotemen ginjal negatif. Meletakkan tangan kiri pada sudut costovertebra, kemudian tangan kanan menggenggam lalu memukulkan ke tangan kiri yang akan menjadi alas pukulan. Pertama, lakukan pukulan ringan terlebih dahulu. Permisi Pak, apakah tadi terasa sakit saat saya lakukan pukulan ringan? Agak sakit ya Pak? Baik. Kemudian lakukan pukulan keras. Apakah makin terasa sakit Pak? Makin sakit ya Pak? Baik, selanjutnya saya akan melakukan perkusi pada ginjal sebelah kiri ya Pak. Permisi. Lakukan pukulan ringan terlebih dahulu. Apakah terasa nyeri Pak? Tidak ya Pak. Baik, kemudian lakukan
pukulan yang lebih keras? Apakah terasa nyeri Pak? Tidak juga ya Pak. Baik. Baik Bapak, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Silakan Bapak bisa menggunakan pakaiannya kembali dan menuju ke meja konsultasi ya Pak. Terima kasih Pak atas kerjasamanya. Saya akan silakan terlebih dahulu. Baik, Bapak Budi, berdasarkan pemeriksaan yang tadi sudah dilakukan ya Pak, saya curiga bahwa Bapak ini mengalami kelainan pada ginjal Bapak, terutama ginjal bagian kanan ya Pak. Nah, di sini nanti saya menyarankan Bapak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, seperti cek laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan pada urin Bapak dan juga darah Bapak, seperti itu. Apakah Bapak bersedia? Iya dok, bersedia dok. Baik, Bapak bersedia. Nanti saya akan buatkan surat rujukannya ya Pak. Kemudian di sini saya menyarankan Bapak untuk memperbanyak minum air putih. Kemudian jangan melakukan aktivitas-aktivitas yang terlalu berat seperti itu. Kemudian istirahat cukup dan tetap minum banyak vitamin seperti itu Pak. Apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Cukup dok. Baik, nanti akan saya langsung buatkan surat rujukannya ya Pak. Iya, Terima terima kasih, kasih Pak. dok. Selamat malam Pak, perkenalkan saya Dr. Patricia yang sedang bertugas. Dengan Bapak siapa? Bapak Budi dok, Bapak saya. Budi ya, usianya berapa Pak? 40. 40 tahun ya Pak. Kemudian tempat tinggalnya di mana? Di Sampangan. Sampangan. Untuk pekerjaannya apa Pak kalau boleh tahu? Saya karyawan dok. Karyawan ya Iya. Pak. Baik. Sebelumnya mohon maaf, apakah Bapak Budi sudah menikah atau belum, Sudah Pak? dok, saya sudah berkeluarga. Sudah. Anak saya 1. Oh, baik. Jadi Bapak Budi ada keluhan apa Pak datang ke sini? Ini dok, di daerah ini loh dok, buah zakar saya ini kok nyeri ya dok ya? Di buah zakarnya nyeri ya Pak? Iya. Sebelumnya saya izin sambil mencatat ya Pak. Iya. Ini nyerinya sudah sejak kapan Pak? Nyerinya tuh ya kurang lebih 2 minggu ya dok ya kalau nggak salah. Sudah 2 mingguan Iya. ya Pak. Kemudian untuk nyerinya ini pada buah zakar yang sebelah kanan, kiri, atau dirasakan pada keduanya? Ini dok, yang kanan dok. Yang kanan Iya. ya Pak. Kemudian rasa nyerinya ini seperti apa Pak? Rasanya tuh kemang dok, kayak ditekan terus gitu dok. Kemang seperti ditekan Iya. ya Pak. Kemudian berarti nyerinya ini terus menerus? Iya atau dok, bagaimana? terus menerus. Terus menerus. Cuman ya, 3 hari ini tuh kok makin nemen ya dok ya, makin berat ya rasanya, makin nyeri ya Pak. Iya. Hari ini. Baik, kemudian dari skala nyeri, dari skala 0 itu tidak nyeri hingga skala 10 itu yang paling nyeri, kira-kira nyeri yang Bapak rasakan di skala berapa? Sekarang sih sekitar 6 dok. 6 ya Pak. Iya. Kemudian nyeri yang Bapak rasakan ini apakah menjalar ke tempat lain Pak? Enggak sih dok. Tidak ya Pak. Kemudian dari yang Bapak amati pada buah zakar Bapak ini apakah terjadi warna kemerahan seperti itu Pak? Saya kurang tahu ya dok, tapi mungkin iya dok. Agak merah seperti itu ya Iya. Pak mungkin ya. Kemudian apakah Bapak merasakan buah zakar Bapak yang sebelah kanan ini mengalami pembengkakan Pak? Iya, kayaknya bengkak dok. Bengkak ya Pak? Iya, agak dok. Baik, kemudian apakah ada gejala lain yang dirasakan Pak seperti demam? Kalau demam sih ada dok, tapi ya malah baru 2 hari kemarin sih dok. Cuman ini udah enggak sih. Sekarang kemarin kan saya beli obat itu paracetamol dok. Baik, Iya, sambil beri jadi ini paracetamol udah langsung turun ya Pak? Iya, Ya. sudah tidak demam. Baik. Kemudian untuk kencingnya apakah ada keluhan Pak seperti nyeri saat buang air kecil atau dari warnanya? Kadang aja dok. Kadang terasa nyeri Iya, ya, Pak? kalau warna pipis saya sih ya normal aja dok. Baik. Kemudian apakah sudah pernah dibawa ke dokter Pak? Belum. Ya Pak. Sebelumnya pernah mengalami keluhan seperti ini? Enggak pernah juga. Tidak dok. pernah ya Pak. Kemudian apakah Bapak ada riwayat seperti operasi di daerah genital atau enggak dok. tidak ada ya Iya. Pak? Apakah anggota keluarga Bapak ada riwayat seperti kelainan pada daerah kongenital Enggak, tidak atau ada. di daerah genital maksud saya? Tidak ada Tidak dok. ada ya Pak. Baik. Baik Bapak, dari keluhan yang Bapak alami ini
saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada urogenital Bapak, dimana nih nanti saya akan melakukan perabaan dan sedikit penekanan ya Pak di daerah genital dan juga pada jalur kemih Bapak, seperti itu. Mungkin nanti agak sedikit kurang nyaman ya Pak, karena saya akan meminta kerjasama Bapak untuk membuka pakaian bagian bawahnya dan nanti saya akan ditemani oleh perawat, seperti itu Pak. Apakah Bapak Budi bersedia? Bersedia dok. Baik, apabila Bapak Budi bersedia, silakan Bapak mengosongkan kandung kemihnya terlebih dahulu ya Pak, kemudian bisa langsung menuju ke bed pemeriksaan. Baik, di sini posisi pasien ditotomi dan pakaian bawah sudah terbuka, dan di sini saya sudah ditemani oleh perawat untuk melakukan pemeriksaan. Pertama, melakukan inspeksi pada penis pasien, menilai dari kondisi kulit pasien apakah ada korda, kemudian dari warna apakah ada tanda-tanda radang seperti kemerahan, kemudian apakah terdapat adanya lesi kulit seperti kondiloma atau kutil pada kelamin, kemudian apakah terdapat adanya karsinoma atau kanker pada kulit dan juga jaringan penis. Kemudian menilai apakah terdapat adanya metal discharge seperti nanah dengan melihat pada ostium uretra eksterna. Kemudian menilai dari ukurannya apakah tampak mikropenis atau bird penis. Kemudian pada posisi dari meatus uretra dilihat apakah meatus uretra eksterna pasien terletak di ventral penis ataukah di bagian dorsal penis. Kemudian dari glans penisnya melihat apakah pasien mengalami balanitis. Kemudian dari prepusiumnya dilihat apakah pasien sudah melakukan sirkumsisi atau belum, apakah terjadi fimosis, apakah terjadi parafimosis. Selanjutnya inspeksi dari skrotum pasien. Di sini mengangkat penis pasien ke arah abdomen, kemudian menilai dari ukuran dan juga posisi. Normalnya posisi skrotum dan testis kiri biasanya lebih inferior atau lebih rendah dibandingkan kanan. Kemudian nilai menggunakan orkidometer. Di sini menggeser ke lateral testis yang akan diukur, kemudian mengukur dengan orkidometer. Normalnya pada pria dewasa ukurannya adalah 10 hingga 15. Kemudian perhatikan dari warnanya apakah terdapat adanya tanda radang seperti kemerahan atau tidak. Kemudian menilai dari distribusi rambut. Normalnya pada pria dewasa ini sudah memasuki tender staging 5, yaitu rambutnya sudah menuju ke bagian medial paha. Kemudian apakah terdapat adanya lesi seperti infeksi pada kulit, ada luka atau tidak pada skrotum kanan maupun kiri. Kemudian menilai apakah terdapat adanya massa tumor, kemudian apakah terdapat adanya hernia dan juga pembengkakan atau swelling. Kemudian nilai apakah terdapat pada kelainan dari kantong skrotum itu sendiri. Kemudian untuk testisnya tadi menilai juga apakah ukuran testis kanan dan kiri sudah simetris atau tidak. Melakukan palpasi, pertama lakukan palpasi pada penis. Di sini melakukan palpasi pada seluruh bagian penis dari permukaan ventral maupun dorsal. Nah, di sini mempalpasi gland penis pasien menggunakan 2 tangan, memutar ke arah kanan. Selanjutnya melakukan palpasi pada corpus cavernosum. Di sini menggunakan 2 tangan. Permisi ya Pak. Di sini mempalpasi dari ujung ke pangkal. Menilai nilai konsistensinya apakah keras atau lunak, kemudian apakah ada benjolan abnormal, kemudian apakah pasien merasakan nyeri atau tidak. Apakah terasa nyeri Pak saat saya lakukan penekanan tadi? Baik. Kemudian melakukan palpasi pada corpus spongiosum dan juga uretra. Dipalpasi dari ujung ke pangkal sampai ke daerah dalam. Di sini menilai konsistensi, kemudian apakah terdapat benjolan, apakah ada nyeri tekan maupun struktur uretra. Selanjutnya
melakukan palpasi pada skrotum dan juga testis pasien. Di sini caranya adalah memisahkan testis kanan dan kiri, kemudian periksa satu persatu secara bergantian. Di sini kita perhatikan terlebih dahulu untuk posisi testis kiri, normalnya terletak lebih inferior daripada testis kanan. Kemudian mengukur testis menggunakan orkidometer. Mengukur pada testis kanan dan juga pada testis yang sebelah kiri. Kemudian menilai dari bentuk testis. Di sini untuk bentuk testis yang normal adalah oval. Kemudian menilai dari konsistensi testis, apakah kenyal atau keras, apakah teraba adanya benjolan atau permukaan testis rata, kemudian apakah testis mobile atau bisa bergerak, kemudian apakah terdapat adanya nyeri tekan. Apabila terdapat adanya nyeri, bisa dicurigai orkitis. Apakah terasa nyeri, Pak, saat saya lakukan penekanan pada daerah testis Bapak? Tidak ya, Pak. Baik. Kemudian menilai apakah terdapat adanya massa yang abnormal. Kemudian melakukan palpasi pada daerah epididymis dan juga vas deferens. Nah, di sini melakukan palpasi pada epididymis terlebih dahulu, meraba kedua testis, kemudian memisahkan kedua testis, lalu melakukan palpasi pada epididymis sebelah kanan terlebih dahulu. Meraba menggunakan 2 jari pada bagian posterolateral testis. Di sini menilai apakah pasien merasakan nyeri atau tidak. Apakah terasa nyeri, Pak, saat saya tekan? Kemudian merasakan juga apakah terdapat adanya massa abnormal atau nodul, kemudian apakah terdapat pembengkakan atau tidak. Lakukan juga pada bagian testis sebelah kanan. Selanjutnya melakukan perabaan pada vas deferens. Di sini dilakukan dari atas testis, kemudian menyingkirkan ke arah samping kanan, singkirkan ke arah samping, kemudian melakukan penekanan. Nah, untuk vas deferens sendiri di sini akan teraba seperti untayan benang pintal atau piece of heavy twine atau seperti usus. Di sini menilai apakah pasien merasakan nyeri atau tidak. Apakah nyeri, Pak? Kemudian merasakan apakah terdapat adanya massa abnormal atau nodul, apakah terdapat adanya pembengkakan. Lakukan juga pada vas deferens yang sebelahnya. Selanjutnya melakukan perkusi bladder. Nah, di sini melakukan perkusi dari simfisis pubis ke atas. Di sini melakukan dari simfisis pubis ke atas, kemudian mendengarkan apakah terjadi adanya perubahan dari suara redup ke timpani. Baik Bapak, permisi ya Pak, nanti saya akan masukkan jari saya. Pertama melakukan inspeksi terlebih dahulu, melakukan inspeksi pada daerah anoperianal. Di sini melihat apakah terdapat adanya benjolan ataupun massa, kemudian apakah terdapat adanya luka, apakah ada tanda-tanda inflamasi seperti kemerahan atau ekskoriasi di daerah sekitar anus pasien. Kemudian normalnya di sini kulit perianal orang dewasa ini akan tampak lebih gelap dibandingkan kulit sekitarnya dan juga teksturnya ini lebih kasar. Kemudian di sini saya akan melakukan memulai dari palpasi. Di sini melumasi telunjuk tangan kanan dengan lubrikan terlebih dahulu. Baik, Bapak, saya izin untuk masukkan tangan saya ya, Pak. Bapak bisa mengejan, Pak. Baik. Misi ya Pak, masukkan tepi palmar jari telunjuk ke dalam anus. Kemudian pertama menilai dari tonus sphincter ani pasien. Pak, sekarang bisa tolong jari saya dijepit Pak. Baik, merasakan tonusnya apakah kuat atau tidak. Kemudian melakukan palpasi pada kanalis analis pasien. Merasakan dari mukosa apakah terdapat adanya nyeri tekan, apakah terdapat adanya irregularitas, nodul, kemudian apakah kanalis analis pasien berbenjol-benjol atau tidak. Apakah nyeri Pak saat saya lakukan seperti ini? Baik, kemudian menilai juga apakah dari ampula rektum pasien kolaps atau tidak. Kemudian mendorong jari ke dalam rektum sehingga dapat
menilai dari pemeriksaan dinding rektum. Di sini dengan cara memutar jari berlawanan arah jarum jam, kemudian palpasi berurutan dari lateral kanan, posterior, lateral kiri, dan juga anterior. Merasakan apakah terdapat adanya massa, kemudian apakah pasien merasakan nyeri atau tidak. Nyeri, Pak. Kemudian, baik Bapak, sekarang bisa mengejan lagi, Pak. Di sini minta pasien mengejan untuk merasakan dinding rektum bagian atas. Menilai apakah pasien merasakan nyeri atau tidak. Kemudian putar jari tangan, kemudian palpasi pada permukaan anterior untuk menilai prostat. Di sini palpasi prostat. Untuk prostat normal sendiri, di sini diameter dari lateral-lateralnya adalah kurang lebih 4 cm. Kemudian palpasi dari sulcus medianus. Di sini bandingkan kanan dan kiri apakah simetris atau tidak. Kemudian merabai dari polus cranialis. Jika terabai di sini normal. Kemudian dari konsistensi prostat, apakah terabai kenyal atau keras. Kemudian dari permukaan prostat apakah rata atau benjol-benjol. Kemudian apakah terdapat adanya massa, apakah ada nodul atau tidak. Kemudian apakah pasien merasakan nyeri tekan pada prostat atau tidak. Apakah terasa nyeri, Pak, saat saya lakukan penekanan seperti ini? Baik. Selanjutnya melakukan pemeriksaan bulbocavernosus reflex. Baik, Bapak, di sini saya izin untuk menekan glans penis Bapak ya, Pak. Mungkin agak sedikit kurang nyaman. Permisi ya, Pak. Baik, di sini lakukan penekanan pada glans penis, kemudian merasakan refleks dari sphincter ani. Apabila jari terjepit, maka bulbocavernosus reflex pasien positif yang menandakan normal. Selanjutnya saya akan mengeluarkan jari tangan saya, Pak. Bisa mengejan lagi ya, Pak. Permisi. Selanjutnya perhatikan ujung sarung tangan, apakah terdapat adanya feses, darah atau lendir yang terdapat pada telunjuk. Iluminasi skrotum di sini dilakukan jika terdapat adanya scrotal swelling atau massa pada skrotum. Dilakukan pada ruangan gelap, kemudian mengarahkan senter atau pen light dari bagian belakang skrotum. Permisi ya, Pak. Di sini apabila terlihat adanya warna berpendar kemerahan, maka dicurigai adanya cairan serus pada skrotum atau hidrokel. Kemudian apabila tidak berpendar, maka dicurigai adanya massa padat atau bekuan darah ataupun hernia. Baik Bapak, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Silakan Bapak bisa menggunakan pakaiannya kembali, kemudian bisa menuju ke meja konsultasi ya Pak. Saya akan merapikan alat terlebih dahulu. Terima kasih Pak atas kerjasamanya. Bapak, berdasarkan hasil pemeriksaan yang tadi sudah dilakukan, di sini saya menduga bahwa Bapak itu mengalami infeksi pada daerah testis atau biasanya disebut orkitis. Nah, setelah ini saya akan memberikan anti nyeri dan juga antibiotik ya Pak. Untuk antibiotiknya ini nanti harus habis. Kemudian apabila antibiotiknya ini sudah habis, tapi tidak ada perbaikan ya Pak, atau masih merah, masih bengkak seperti itu dan juga masih nyeri, nanti silakan Bapak kesini lagi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Begitu. Kemudian nanti saya akan menyarankan Bapak untuk tetap menjaga kebersihan ya Pak, terutama di area genital. Kemudian hindari melakukan aktivitas fisik yang berat serta istirahat yang cukup dan juga menjaga daya tahan tubuh seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Pak? Enggak, Dok. Tidak ada ya Pak. Baik, iya. Pak, semoga lekas sembuh ya Pak. Terima kasih dokter. Terima kasih Pak.